dia langsung kayak kaget juga ya, karena saya ngelihat dia langsung berhenti gitu. Dia sedang apa waktu itu? Megang CPU. Terus uangnya buat apa? Ya itu, Buat main judi. judi online. Akhirnya dia ngaku sendiri. Ngaku dia nyuri file itu Iya, yang nilainya hampir 2 miliar. iya. Oke, di ruangan ini sudah hadir Mas Dika, yang dimana beliau ini akan mengungkapkan sebuah cerita yang masih berkaitan dengan judol. Jadi ada cerita waktu beliau ini ngantor di salah satu PH waktu itu di produksi film, dan ada salah satu rekannya terduga memanipulasi. Ya, jadi dia korupsi dari kegiatannya itu, ya, dari pekerjaannya itu untuk bermain judol, dan korupsinya ini tidak tanggung-tanggung teman-teman, sampai mencapai hingga 2 miliar rupiah. Dan kita persilakan Mas Dika untuk bercerita awal mulanya seperti apa, dan ini kejadiannya kapan, kerjanya kapan mulainya gitu di kantor ini. Oke. Gimana Mas? Gini, mungkin saya cerita awal saya kerja di situ dulu kali ya. Boleh. Awal mulanya gimana? Iya, jadi itu di bulan Maret 2025 ya. Saya baru pertama bergabung ya di sana. Bergabung di sana, cuman sebelum saya bergabung itu memang ada kejadian yang sama. Apa tuh? Ini juga ada 2 oknum juga yang pernah di sana. Ternyata melakukan hal yang sama, itu maksudnya mencuri juga. Oh, Iya, elektronik juga. Terus mereka jual lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Iya, kepentingan pribadi. Menurut cerita sih ada yang buat berfoya-foya sama cewek, yang kedua ya itu judol juga. Kayak gitu. Nah, itu pun saya tahu setelah saya bergabung beberapa hari. Cepat sekali gitu, karena memang saya nggak diberikan informasi apapun tentang hal-hal yang seperti itu. Iya. Keunikan apa yang dilihat waktu itu? Kenapa berapa hari kerja udah mulai kecium nih? Iya, Apa itu yang terlihat? suasana kantor jadi tegang ya. Maksudnya saya baru beberapa hari itu saya diceritakan itu juga karena pada saat itu ada acara berbuka puasa bersama ya. Iya. Nah, jadi saya memang ditugaskan untuk menyiapkan al-qadarnya gitu ya. Kalau catering masuk ya saya bantu arahin gitu-gitu. Dan ternyata ada satu teman saya yang cewek, dia nanya yang 2 oknum tadi itu kok mereka nggak datang gitu. Ternyata yang satunya nyeletuk, mereka nggak datang, tolol gitu-gitu bahasanya gitu. Iya. Gitu, bego, mereka nggak bakalan datang lagi karena mereka tuh berapa bulan yang lalu melakukan ini di sini gitu, maling barang di kantor ini gitu. Jadi mereka nggak bakalan datang ke sini lagi gitu. Langsung. Itu pun karena saya ada di situ posisinya, karena kan yang cewek yang nanya ini kan teman saya. Jadi saya ada di situ juga. Saya sempat berpikir, maksudnya apaan ini ya? Jadi temanmu yang cewek itu tahu? Baru tahu di situ juga. Tahu kejadian-kejadian di sana? Iya, dia baru tahu itu. Oh, baru tahu. Baru tahu itu bersamaan dengan saya juga. Karena kan teman saya cewek ini kan kenal juga ya, kenal dekat sama 2 pelaku ini. 2 pelaku ini. Iya, dia juga nggak menyangka gitu, nggak mengira 2 orang ini melakukan hal itu gitu loh. Maling di kantor itu gitu. Akhirnya saya penasaran. Menelusuri akhirnya. Iya, akhirnya saya penasaran. Akhirnya saya coba tanya sama yang teman saya cewek ini, itu orangnya yang mana gitu loh. Saya belum, apakah saya udah pernah saya temuin atau belum. Kayaknya dia panggil saya kan kakak ya. Kayaknya Kak Dika nggak belum pernah ketemu deh. Tapi saya akan ngasih tahu nih orangnya ini gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngelihat orangnya sih kayak nggak mungkin deh. Tapi ya kenyataan gitu. Gitu akhirnya. Oh gitu. Tapi kalau yang ini kayak pernah lihat deh gitu. Pernah lihat tapi belum pernah ngobrol, karena kan sekilas gitu. Pernah, karena tahun 2023 itu kan saya juga pernah dipanggil ke sana untuk ada kerjaan yang harian gitu kan. Oh iya ya udah, akhirnya di situ saya tahu itu, saya sempat merenung sejenak gitu.
antara mau lanjut kerja di sini atau tidak, karena wah kalau udah ada kejadian begini agak repot ya. Lingkungannya udah iya, aneh dan udah toksik aneh, ya. udah toksik banget gitu. Cuman saya berpikir saya juga butuh nih duit. Di lain sisi butuh juga nih. Iya makanya. Tapi lingkungan kerjanya kayak begini nih. Aduh, saya gitu. Ngeri-ngeri sedap nih. Iya makanya saya tuh selalu melibatkan Tuhan sih dalam segala aktivitas, mau dalam bentuk apapun, karena kalau saya nggak melibatkan Tuhan mungkin saya nggak pernah tahu nih nanti ada kejadian apa lagi gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya kalau kehidupan ini kita libatkan Tuhan pasti akan ada jalan gitu. Itu yang selalu saya pegang prinsip itu. Makanya ketika udah dapat cerita dua orang ini, terus akhirnya saya coba ke belakang nih, suasananya lagi rame banget nih ya. Rame apa tuh? Tamu-tamu banyak, tamu-tamu terkenal juga sih, pemain-pemain ya, artis dan lain segala macam itu ada semua di sana. Cuman saya lebih memilih untuk nyari tempat yang sepi, di mana ada orang yang bisa saya ajak ngobrol. Ternyata benar di dapur. Di dapur. Di dapur. Siapa yang diajak? Ibu dapur itu ya, yang OB itu. Iya. Akhirnya kesempatan banget karena dia sendiri, saya juga ada saya baru datang, akhirnya saya ajak ngobrol ibunya. Bu, saya mau nanya deh. Ini di sini pernah ada kejadian ini hilang gitu. Tahu dari mana soalnya? Saya baru tahu dari depan gitu. Udah akhirnya ibunya cerita. Iya, jadi dua orang ini tuh dulu pernah di sini tuh setahun gitu. Saya bilang mereka ada kontrak kerja, ikatan kerja atau apa? Enggak, cuman kayak numpang gitu doang, datang tidur gitu-gitu. Lu kok bisa di kantor itu numpang tidur dong? Nah, ini dia yang buat saya itu kayak aneh gitu loh. Kok bisa memberikan kebebasan ke siapapun gitu kan? Mereka kan bukan orang inti, ya kan? Cuman diberikan ya gitulah. Saya juga nggak paham sistem pertemanan mereka di sana tuh kayak gimana, saya nggak paham banget. Tapi dari situ saya belajar sendiri, maunya belajar untuk memahami mereka satu-satu gitu loh. Gitu, oh gitu. Udah kayak ceritalah si ibunya, ya mereka pernah tinggal di sini gini. Ya karena orang di kantor itu akhirnya percaya sama mereka, akhirnya dikasih tanggung jawab untuk kayak mengambil barang ini, barang itu lewat dia gitu. Lewat pelaku yang diantara dua orang tadi, tapi yang salah satunya gitu. Kok ada yang janggal ya? Dia punya otoritas yang sangat tinggi sekali, ambil barang lewat dia. Karena atasan ini yang nyuruh lewat dia juga, yang nyuruh. Dan itu memang ternyata ada juga kamera yang hilang juga. Nah ini menurut cerita dari ibu dapur itu ya, cerita ke saya seperti itu. Saya, kok bisa gitu? Kan mereka bukan orang yang in-house ya. Iya. Bukan in-house. Kok bisa? Ya ibu juga nggak tahu gitu. Nggak tahu katanya ibu dapur itu. Nggak tahu juga kenapa. Karena ya kedekatan mereka aja kayak satu project. Jadi ya percaya aja gitu. Oh, kok bisa ya? Kalau saya sih nggak bakalan sih, kalau di posisi itu tuh kayaknya nggak bisa percaya orang dengan gampang kayak gitu sih. Berarti yang kenal di situ atasanmu atau siapa? Karena bos nggak kenal. Bos kenal juga karena sama orang itu. Iya, karena kan mereka pernah bos pernah punya project besar, mereka juga diajak, tapi kan itu di luar dari ini kan aktivitas kantor, maksudnya. Iya. Tidak ada aktivitas yang harus project bareng yang harus dia ini terlibat di situ juga kan, enggak. Ini kan aktivitas yang butuh untuk bikin konten di luar dari project itu, di luar dari kerjasama bareng itu nggak ada gitu. Jadi ya udah akhirnya ya karena diberikan kebebasan itu ya dia nekat melakukan hal-hal itu. Jadi dia mencuri ya? Iya, mencuri berangkas file itu. Ini yang saya cerita ini nih belum kejadian yang 2 miliar ini belum. Oh, belum. Masih yang sebelum saya masuk ada kejadian dulu. Oh, ada kejadian lagi. Iya, kejadian yang ini. Masih lama ya? Iya, masih lama. Karena kan di bulan kejadiannya itu Januari. Oke. Saya kan masuk Maret kan. Oke. Jadi ini saya ceritain kejadian di Januari. Lanjut. Januari. Dan akhirnya singkat cerita mereka akhirnya 2 orang ini kong kali kong. Mereka nyuri barang itu, barang kantor. Apa yang itu menggunakan pakai mobil kantor juga. Pakai mobil kantor nyurinya? Iya.
Songong sekali nih orang. Ya itu. Dan saya pernah diceritakan sama atasan saya bahwa Mas Dika udah pernah lihat videonya belum yang mereka maling pakai mobil kantor juga. Di situ saya kayak, hah serius maling pakai mobil kantor? Kayak bingung aja gitu, kok bisa ya mau gimana, bingung, pokoknya bingung. Tapi sempat mikir, kok bisa ya gitu. Jadi barang yang dicuri itu tuh AC yang baru, belum dipakai, belum dipasang. Ada apa ya, 3 unit apa 4 unit ya apa gitu. Lumayan itu. Iya, sama ya kamera, ada kamera juga gitu-gitulah yang hilang gitu. Ini menurut cerita dari orang-orang sebelum saya masuk kan, soal kejadian itu kan. Iya. Udah akhirnya mereka udah nggak pernah datang lagi gitu. Tapi dengan catatan kayaknya mereka diminta untuk bayar apa sih? Itu ganti rugi ya. Tapi sampai terakhir saya di sana nggak ada pembayaran itu terjadi. Nggak ada. Iya, nggak ada. Dan itu kan pelaku yang kedua ini kan teman dekatnya mereka juga tuh. Itu pelaku yang Teman dekat juga. Iya, teman dekat. Karena dia itu yang buka pintu untuk mereka masuk. Maksudnya buka pintu itu persilahkan lah gitu. Menurut cerita pelaku yang kedua, ini kan beda, pelaku kedua yang 2M itu. Dia itu cerita bahwa ini 2 orang, tersangka 2 orang ini, pelaku 2 orang ini tuh pernah dia tolong, maksudnya gitu. Awal mulanya sebelum mereka ada di kantor itu, tadinya mereka kayak ngelontang-lanting gitu di luar. Terus dia bawa ke masjid dekat kantor, lalu nggak lama dia bawa ke kantor gitu. Berarti nggak jelas awalnya. Nggak jelas gitu. Udah akhirnya singkat cerita bla 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 bla, saya masuk tuh bulan Maret itu. Dapat cerita desa situ, saya penasaran, saya nanya. Oh gitu. Dan kok pada, ya mungkin saya nggak tahu ya cara orang itu, kalau saya ya di posisi yang dirugikan, kalau memang masih bisa diproses ya diproses aja sih. Tapi cuman karena ya kembali lagi ya, yang dirugikan mungkin merasa bahwa itu hal yang kecil, mungkin saya juga nggak tahu ya, itu hak dia ya. Nah sudah, singkat cerita saya lanjut itu, sempat berpikir kan tadi antara mau lanjut atau tidak. Tapi di kantor itu. Iya, karena saya pikir saya butuh juga. Saya diskusi dengan beberapa teman saya yang dimana sambil nanya-nanya info loker terbaru gitu ya, untuk mengantisipasi lah gitu. Tapi ternyata saya udah di pas tahu itu juga, flyer lamaran kerja saya juga saya nyebarin kemana-mana gitu. Karena kan kayak, wah kalau udah kayak gini nih agak repot. Saya udah berpikir bahwa itu salah satu tanda sinyal Tuhan sih kalau menurut saya ya, karena bahwa lebih hati-hati gitu di situ. Dan akhirnya saya terus terang selama di situ, kerja di situ tuh kayaknya tegang sih, karena tegangnya kayak gini. Ini kalau saya nggak ngeh bisa repot gitu. Jadi saya tuh bisa 1x24 jam sangat sigap, kayak sistem kekebalan tubuh gitu. Kayak menjaga diri saya banget gitu untuk hati-hati berkomunikasi gitu ya, terus hati-hati dalam kedekatan emosional personal saya dengan mereka juga. Kayaknya saya perlu ada batasan, karena kan kalau nggak kayak gitu saya bisa terbawa suasana, bisa jadi diajak ABC, bisa jadi ikut gitu kan. Cuman karena saya udah pasang mode waspada di diri saya, jadi saya lebih hati-hati pada saat itu. Udah akhirnya saya berpikir nggak mungkin deh, ini pasti ada kejadian yang lebih aneh lagi gitu. Itu pernah sempat berpikir begitu. Cuman saya bilang, tapi kan dosa juga ya kalau kita terlalu seuzon. Iya nggak sih? Akhirnya lagi-lagi saya selalu melibatkan Tuhan. Saya bilang, ya Allah, kalau kejadian apapun yang nanti terjadi, saya juga nggak tahu apa, tolong dikasih jalan. Berikan saya jalan gitu. Saya selalu bilang itu sama setiap sholat itu, saya selalu bilang seperti itu. Akhirnya singkat cerita yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu-gitu ya. Nah sampai di Oktober itu, nah saya melihat kejadian itu di mata kepala saya sendiri gitu. Lama sekali, hampir 7 bulan ya? Iya, 7 bulan. Dan apa yang dilihat waktu itu? Dia bawa
Dia jadi gini, pada saat itu di jam 11 saya baru bangun. Saya bangun kesiangan banget hari itu. Saya bangun terus saya naik ke atas. Saya habis cuci muka, saya naik ke dapur karena kan ruang bawah itu tempat saya tidur kan di bawah ya. Oh, Ya ceritanya di kantor. Ada mesnya di situ. Ada. Udah saya naik ke atas terus saya dipanggil sama ibu dapur ini. Iya. Mas Dika sini deh gitu. Kenapa gitu? Awalnya saya belum ngeh yang kan dari dapur itu kalau ngeliat itu kan kaca transparan kan tembus ya ke ruang komputer kan. Itu dia ngapain gitu dari tadi loh mondar-mandir di situ bolak-balik terus ngelihat ini ngelihat itu gitu. Ngelihat barang ini barang itu. Saya langsung wah kayaknya ini deh gitu. Saya nggak tahu, saya langsung berpikir gitu. Wah saya juga nggak tahu bu, saya gituin. Tapi biarin deh kita liatin aja gitu. Jadi barang-barang kantor dilihat-liatin. Gitu. Iya. Udah akhirnya. Tapi saya yakin banget ini pasti ada yang hilang di ini. Benar. Ternyata ketika biasa kan ibu itu kan pulangnya jam 2 ya. Jam 2 siang dia pulang. Saya berpikir gini. Biarin lah gitu, mungkin dia lagi ini positive thinking saya ya, mungkin dia lagi komunikasi sama atasan, mau bawa untuk servis gitu. Positive thinkingnya saya gitu, tapi saya berpikir lagi, kalaupun iya, harusnya informasinya juga ada di saya juga. Oh iya. Iya kan? Karena kan saya partner kerja dari dia. Saya sama dia kan kerjanya job desk-nya sama. Iya, Mas kan di dalam kan. Iya. Yang in-house. Ya? Iya, in-house. Sementara dia bukan. Dia in-house juga. Oh, dia in-house juga. Oh, ini udah in-house. Iya, ini udah in-house juga. Terus karena saya berpikir muncul spekulasi itu makanya saya kayaknya ada yang nggak beres deh gitu. Udah akhirnya ya sudah lagi-lagi saya selalu bilang gitu dalam hati saya kalau memang ada itu tolong dibuka jalannya gitu. Udah akhirnya saya setelah ibu itu pulang saya tiba-tiba mules ceritanya. Mules banget. Mules ya udah saya langsung lari ke toilet bawah. Saya ya udahlah di toilet gitu kan. Nah dia itu saya udah nggak tahu karena kan begitu saya turun dia udah sendiri di situ. Iya. Nah, tapi sebelum saya turun, sebelum saya ke toilet itu masih ada ibu dapur. Itu saya pura-pura masuk ke dalam. Terus tembus itu kan ruang komputernya kan tembus ke ada halaman belakang ya. Saya pura-pura bersihin di belakang tapi sambil ngelihat dia gitu. Ngelihat dia ngapain gitu. Oh iya benar dia lagi ya ngotak-ngatik gitulah, nggak ada apalah yang dia udah siapin gitu lah. Kayak orang ya namanya orang kayak mau pulang kerja siapin barang-barang gitu kan baru pulang gitu. Ya, akhirnya udah saya balik saya bilang iya kayaknya ada sesuatu sih ibu, saya gituin. Saya balik ke dapur cerita gitu udah singkat cerita ibu pulang saya sakit perut. Saya ke toilet bawa tuh toilet. Nah di situ udah dia sendiri di atas kan. Udah dia udah bolak-balik saya nggak tahu bolak-baliknya kenapa. Terus tiba-tiba pada saya posisinya lagi buang hajat kan. Itu saya langsung keingat rokok sama korek di meja depan toilet. Dan mohon maaf ya kan. Akhirnya saya langsung refleks aja gitu keluar. Keluar dengan posisi cuma pakai baju doang gitu. Di bawahnya kan enggak gitu. Pas saya keluar saya ngambil langsung saya ngelihat dia dari toilet belakang itu ke gudang depan itu kan kelihatan. Dia langsung kayak kaget juga ya karena saya ngelihat dia langsung berhenti gitu. Dia sedang apa waktu itu? Megang CPU. Terus karena saya ngelihat gelagat dia agak bingung. Dia langsung kaku gitu. Terus saya juga ngelihat dia, saya juga kaku tapi dalam hati saya berbicara, oh ini yang Tuhan maksudkan gitu. Saya ngomong kayak gitu. Langsung diperlihatkan gitu. Oh ini yang mengganjal selama ini gitu. Udah akhirnya udahlah saya bawa korek, saya sama rokok, saya langsung tutup pintu lagi. Dia samperin saya ke pintu toilet. Sambil megang itu barang, dia bilang dia mau setup ini di ruang bawah. Terus saya buka lagi pintu. Akhirnya saya buka pintu. Saya udah nggak peduli ya, saya dalam kondisi mules. Iya, bosnya nggak pakai celana soalnya kan. Jadi udah saya buka pintu, saya ngobrol sama dia.
mau di setup di ruang bawah di bagian mana, ini tempatnya udah sempit, saya bilang kayak gitu. Nggak ada tempat sama sekali buat mau setup itu di bawah tuh nggak ada. Orang cuman lebarnya cuman 2 meter, panjangnya 3. Sempit sekali. Sempit sekali kan, mau taruh di mana? Ya kan? Janggal juga di situ. Di situ saya, ya udah akhirnya saya tutup pintu toilet lagi. Ya udah tuh dia ke depan lagi bunyi ini kan, dia memang nggak, pada saat itu dia nggak pakai baju, emang nggak pakai sendal. Dia. Tapi, iya, tapi kedengaran ininya kayak gini, gitu kan, orang nggak jalan gitu. Ya ternyata dia taruhnya di gudang depan. Nah di situ setelah itu saya selesai, saya nggak naik, saya duduk di depan toilet itu kan ada meja kecil yang saya udah tata di situ buat duduk di situ. Mungkin karena dia mau transaksi itu ya, karena ada saya di situ, karena kan posisinya dari situ kalau ngelihat ke gudang depan kan kelihatan. Tuh. Nah dia cari cara nih buat gimana saya itu nggak ada di situ. Caranya apa? Dia nyuruh saya pergi ke pasar belanja sayuran. Untuk apa itu? Dia pengen makan sayur jengkol gitu. Padahal dia itu, saya nggak pernah lihat dia makan sayur jengkol ya. Tapi pada saat itu dia pengen banget makan jengkol. Dan dia minta tolong saya untuk beli. Tetapi di pikiran saya gini, lu aja kagak ada duit. Lu pinjam duit sama gue, terus gimana ceritanya lu mau beli sayur dengan dari uang dari lu? Udah nyuruh mas lagi. Iya, kayak gitu. Udah akhirnya janggal lagi muncul, sama ini apa sih gitu. Ya udah akhirnya saya bilang bentar dulu ya, saya baru habis ini saya selesaikan rokok sebatang dulu, saya bilang kayak gitu. Tapi dia kayaknya buru-buru banget gitu, pengen saya cepat-cepat keluar gitu dari situ dulu sementara. Udah akhirnya sebentar lah gitu, ngapain sih, dia kayak panik gitu. Udah akhirnya setelah itu ya saya inisiatif ke depan manasin motor, terus dia naik lewat depan ke dapur. Dia teriak-teriak saya, Mas Dika ngapain gitu, saya bilang lagi panasin motor, kenapa sih, kayak panik gitu loh. Tapi saya udah lihat pintu gudang depan tuh tertutup rapat. Ya barang yang dia taruh di situ ya. Misalnya saya lagi-lagi saya bilang, "Yolo ini apa sih?" gitu. Udah akhirnya saya ngikutin aja kemauan dia, saya pergi, saya keluar, pas saya keluar berpapasan dengan mobil putih. Mobil putih itu udah buka bagasi mobilnya. Dan pintu gerbang kan tadinya tertutup ya. Udah akhirnya pas saya, biasanya sih kalau saya mau kemana-mana nggak pernah dibukain pintu gerbang sama dia. Cuman hari itu pas karena mungkin mobil putihnya udah buka bagasi, dia yang buka pintu. Udah akhirnya saya langsung keluar dengan motor. Tapi saya ngelihat mobil putih, saya pikir teman saya yang atasan cewek itu. Ternyata nggak ada. Saya bilang ada yang datang ya Pak, segituin. Tapi bapaknya kayak bingung gitu gelagatnya. Udah akhirnya saya jalan, tapi saya nengok kembali ke belakang, saya hafal plat mobilnya kan. Saya hafal plat mobilnya, saya maju lagi, tapi saya ngelihat lagi, hafal lagi plat mobilnya, biar ngelihat, biar ingat gitu loh. Udah akhirnya saya pas saya langsung gas motornya, itu belum nyampe kemana-mana, baru naik ke atas tanjakan doang, langsung dia udah telepon, dia suruh balik, nggak jadi beli sayur. Ternyata ya udah, dia udah masukin barangnya ke mobil itu. Mobilnya muter bawah. Muter bawah, karena saya juga untuk meyakinkan saya itu mobilnya arah kemana, saya putar balik lagi kan. Putar balik terus ngikutin, cari mobilnya kemana nih gitu. Ternyata saya ternyata dia putar bawah. Udah saya putar balik lagi dari arah berlawanan. Mobilnya jalannya pelan. Gitu. Terus saya ngelihat lagi tuh, mobilnya sempat berhenti. Karena mungkin dia kaget ya, saya lihat. Isinya apa? Ya itu. Barang-barang kantor tadi? Iya itu, isinya itu. Udah dari situ saya yang pula mobil yang tadi nih. Udah akhirnya bapaknya, ya udahlah, bapaknya jalan, ya saya balik, terus saya cari dia, ngapain sih kok bisa batal gitu, cepat banget. Tapi setelah itu dari situ saya langsung cek. Dia yang batalin? Iya. Nggak jadi. Wah. Udah, jadi itu caranya dia untuk biar ya mengalihkan ini fokus saya lah. Ke itu. Terus akhirnya saya balik ke tempat elektronik itu, saya hitung, wah udah kurang. Udah ada yang kurang. Udah di situ sudah saya bilang, ini yang tadi berarti ya udah. Saya biarin itu.
besoknya ya. Iya. Besoknya di hari Selasa tuh. Dia kan kejadian itu dia nggak mau keluar kamar itu sampai besok. Besok siang. Iya. Sampai ibu itu datang pagi sampai pulang lagi baru tuh saya ajak dia ngobrol. Saya ngajak dia ngobrol, saya bilang, "Itu barang yang kemarin yang lo bawa itu lo taruh di mana?" "Enggak, ada kok." "Enggak, lo taruh di mana?" "Terus mobil putih yang kemarin itu apaan?" Gitu. Enggak, Terus enggak. keterangannya apa? Dia bilang dia titip apa sih namanya tuh ya, servis ke temennya gitu, tapi mau diambil lagi. "Lu yakin itu servis?" Gitu, saya gituin. Ternyata enggak, jadi dia jual ke teman. Oh, dia ngaku? Dia ngaku dia jual ke teman, nanti dengan catatan nanti dia ambil lagi, dia tebus lagi itu. Kayak gitu. Terus uangnya buat apa? Ya itu, Buat main judi. judi online. Nah, ini sama juga ceritanya, singkat aja. Iya. Sama yang 2 miliar itu. Iya, ini yang saya cerita ini yang sekarang yang CPO itu ya yang 2 miliar itu. Jadi di balik dia Nyuri barang-barang itu. kan yang saya baru lihat itu kan dia nyuri elektronik itu kan. Ternyata di balik itu setelah ke sini semakin mungkin dia panik ya. Ada banyak hal yang dia sembunyikan gitu loh. Oke. Akhirnya dia ngaku sendiri. Ngaku dia nyuri file itu Iya, yang nilainya hampir 2 miliar. iya, Dan itu dipakai buat main judi. iya. Set deh. Nah, jadi setelah saya di hari Selasa itu saya ajak ngobrol sama dia. Iya. Tadinya kan dia nggak mau mengaku, dia ngajak saya kerjasama untuk nutupin ini. Saya bilang nggak bisa. Bentuknya apa? Dia bilang aja ini buat diservis gitu, bukan dijual. Saya bilang nggak bisa. Berarti indikasinya jelas ini arahnya judi. Judi. Udah pernah lihat gak? Udah, dia mah sering ada cerita. HP-nya. Dia pernah nunjukin gitu. Cuman sekilas gitu. Oh ya udah, pokoknya cukup tahu gitu aja sih. Saya orangnya kan kalau itu mengenai hal-hal yang melekat pada diri pribadi saya nggak akan ikut campur. Tapi kalau ini kan udah kaitannya orang kedua, orang ketiga. Iya ya. Iya kan? Perusahaan yang dirugikan di Yang situ ya. dirugikan. Wah, ini parah banget ya jual ini ya. Banyak yang bundir juga ya. Dan sampai dia nggak peduli sama pasangannya, terus dia nggak peduli, udah nggak malu lagi ngutang. Kalau nggak salah pernah ngutang juga ya sama Mas ya? Iya, pernah. Dan itu angkanya selalu sama. Kalau nggak Berapa? 300.000, 150.000, angka itu aja yang dipakai buat dia. Biasanya dipakai buat apa itu? Ya judul. Judul juga. Dia cerita sendiri kok. Di situ sudah berapa kali dia minjem itu, dia cerita setelah kejadian ini. Kejadian yang saya lihat itu baru dia cerita, dia mengakui gitu. Tapi dia sempat menang nggak apa gimana? Dia pernah cerita pengalaman menangnya dia yang 11 juta, 6 juta, 9 juta pernah. Tapi kalahnya lebih banyak ya? Iya, kalahnya lebih banyak. Oke. Karena udah nunggu di bawah, jadi terima kasih sudah berbagi cerita, Mas Dika. Ya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat masyarakat, karena memang judul ini nggak akan mengenal siapapun lu gitu, pasti akan dibabat habis. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Let's go.